Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Az-Zahra dengan NIM 240102034 dari kelas 3A Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhlak tasawuf yang diampu oleh Al-Ustadz Syamsuddin Syirah dengan tugas resume atau tugas analisis 10 jurnal terkait dengan buku akhlak tasawuf Jalan Lurus Mensucikan Diri. Pada jurnal yang pertama, Internalization of Sufist Values in the Islamic Education Curriculum yang ditulis oleh Islamic Tadris Review dan Win Bukit Tinggi pada tahun 2023. Artikel ini memfokuskan kajian pada bagaimana nilai-nilai sufistik dapat diinternalisasi ke dalam kurikulum pendidikan Islam. Dalam tinjauan pustakanya, penulis mengutip akhlak tasawuf untuk mendefinisikan unsur-unsur tazkiyah atau penyucian jiwa, dan maqamat yang menjadi indikator pembentukan karakter spiritual. Jurnal ini menguraikan contoh kegiatan pembelajaran, muhasabah mingguan, wirid pagi, dan jurnal syukur yang disarankan buku tersebut, lalu mengevaluasi kesesuaian kegiatan itu jika dimasukkan ke silabus PAI. Penulis menilai bahwa buku memberi kerangka operasional yang jelas dari definisi konsep sampai contoh aktivitas, tetapi menekankan perlunya adaptasi lokal, konteks sekolah atau madrasah agar kegiatan praktis itu dapat diukur dan dievaluasi. Jurnal yang kedua, pendidikan karakter berbasis sufistik pada masa pandemi COVID-19 yang ditulis oleh Muhammad Chandra Syahputra At-Ta'lim atau Winfas Bengkulu pada tahun 2021. Ringkas, Syahputra menggunakan buku akhlak tasawuf sebagai salah satu rujukan teori ketika merumuskan model pendidikan karakter selama pandemi. Jurnal ini memaparkan bahwa tazkiyah, muraqabah, dan latihan muhasabah yang dijabarkan dalam buku efektif dipakai untuk menciptakan ketenangan batin peserta didik yang mengalami kecemasan pandemi. Melalui jadwal zikir keluarga dan panduan refleksi harian, penulis menyusun modul sederhana berdasarkan pedoman praktis di buku. Peningkatan kesadaran religius yang sedikit pengurangan perilaku impulsif pada kelompok intervensi. Di bagian kritik, Syahputra menyarankan penelitian kuantitatif lebih lanjut untuk mengukur efek jangka panjang. Pada jurnal yang ketiga, model tasawuf integratif atau studi fenomenologi yang ditulis oleh Ali, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. Artikel fenomenologis ini menelaah praktik sufistik komunitas lokal dan menggunakan buku akhlak tasawuf untuk memetakan maqamat yang dialami pelaku. Penulis merujuk pada bab-bab buku yang menguraikan ciri-ciri tiap maqam sebagai alat analisis kualitatif, tanda eksternal perilaku, dan tanda batin. Jurnal kemudian merekomendasikan integrasi pendekatan yang sama dalam program pemberdayaan komunitas untuk memperkuat ketahanan moral. Penulis memuji kejelasan praktik buku namun meningkatkan perlunya bimbingan mursyid untuk menghindari kesalahpahaman. Jurnal yang keempat yaitu relevansi pencapaian maqam dalam tasawuf dengan insan kamil yang ditulis oleh Yosi Aulia Arsyad dan Syarifuddin, Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam. Artikel ini secara eksplisit mengutip akhlak tasawuf sebagai salah satu rujukan utama saat membahas rangkaian maqam dan kaitannya dengan konsep insan kamil. Mereka menelaah struktur maqam dalam buku, urutan, indikator, praktik yang dianjurkan, lalu membandingkannya dengan konsep insan kamil pada tradisi Ibnu Arabi dan Ibnu Sina. Dalam kajian kepustakaan mereka, Zulkifli dan Jamaluddin dipakai untuk menyajikan versi aplikatif maqam bagaimana pendidikan dapat menerjemah maqam menjadi tujuan pembelajaran. Penulis menilai buku berguna sebagai jembatan antara teori klasik dan aplikasi pendidikan kontemporer, namun merekomendasikan studi lapangan lebih banyak untuk memvalidasi klaim transformasi moral.
Jurnal yang kelima yaitu Akhlak Tasawuf sebagai pengembangan kecerdasan spiritual mahasiswa, yang ditulis oleh Jurnal Ikhtisar atau IAI Sumbar. Jurnal ini menaruh buku Akhlak Tasawuf pada ranah psikologi pendidikan, menyarankan bahwa praktik-praktik sufistik seperti zikir, muhasabah, puasa sunnah yang dipaparkan buku berpotensi meningkatkan spiritual intelligence mahasiswa. Mereka menelaah isi buku terhadap kerangka kecerdasan spiritual, dimensi kesadaran diri, tujuan hidup, hubungan transenden, dan konsistensi moral. Berdasarkan tinjauan teori dan beberapa studi kecil, penulis merekomendasikan program pembinaan rohani berbasis modal buku untuk mahasiswa sebagai upaya menekankan masalah mental health dan moral hazard. Jurnal menyoroti bahwa buku menyajikan aktivitas aplikatif, namun masih perlu pedoman evaluasi yang belum terukur. Jurnal yang keenam yakni Konsep Maqamat dan Ahwal Implikasi Pendidikan, yang ditulis oleh A.W. Syokrani. Mushaf Jurnal. Syokrani menelaah konsep maqamat dan ahwal sebagaimana dipaparkan di berbagai literatur dan menyitir akhlak tasawuf untuk contoh modernisasi pemaparan maqam. Bahasa yang mudah, contoh aplikasi sehari-hari. Jurnal memberikan perhatian pada bagaimana buku menerjemahkan istilah klasik ke praktik kontemporer. Penulis memuji upaya praktis buku, menilai bahwa pendekatan demikian mempermudah integrasi tasawuf dalam pendidikan moral, namun juga meningkatkan perlunya pengawasan teologis agar praktik tidak keluar dari kerangka syariat. Jurnal yang ketujuh adalah Analisis Pendidikan Akhlak dalam kitab Maulid Ad-Dibai Saibani, yang ditulis oleh Sheffield Education Journal. Dalam artikel komparatif ini, penulis menggunakan akhlak tasawuf untuk membandingkan isi-isi akhlak dalam tradisi maulid dengan pendekatan sufistik modern. Buku Zulkifli dan Jamaluddin dijadikan rujukan untuk menentukan kategori akhlak terpuji atau tercela, terapi penyakit hati. Hasilnya, penulis menunjukkan bahwa banyak nilai dalam maulid dapat dipahami kembali melalui lensa tazkiyah dan maqam yang disajikan buku. Jurnal yang ke-8 adalah Pendekatan Tasawuf dalam Meningkatkan Spiritualitas Remaja, yang ditulis oleh S. Qusam Aujibsi atau Said di Makassar. Qusam merujuk pada anak tasawuf ketika merancang intervensi spiritual untuk remaja, workshop muraqabah, pelatihan kontrol emosi berbasis zikir, dan modul qanaah. Jurnal menyajikan deskripsi terperinci tentang prosedur pelatihan banyak yang diambil dari format latihan harian yang ada di buku dan melapor outcome awal berupa peningkatan empati dan pengurangan impulsivitas. Penulis memuji aspek pragmatis buku, namun merekomendasikan adaptif bahasa saat diaplikasikan pada remaja akan relevansi tetap tinggi. Jurnal yang ke-9 adalah Relevansi Tasawuf dalam Islam di Era Modern, yang ditulis oleh R. Armedi, Hikamiyah Jurnal. Armedi menempatkan buku Akhlak Tasawuf sebagai salah satu sumber yang menegaskan relevansi ajaran sufistik terhadap problem modern, kegelisahan eksistensial, konsumerisme, disintegrasi sosial. Dalam tinjauan pustaka, ia memaparkan bagaimana buku menggabungkan dalil teks dengan latihan batiniah yang aplikatif menjadi dasar argumen bahwa tasawuf bisa dijadikan program preventif dalam konteks sosial. Artikel memuat rekomendasi kebijakan memasukkan modul tasawuf aplikatif ke program pendidikan non-formal dan pembinaan masyarakat. Jurnal yang ke-10 adalah Akhlak Tasawuf Jalan Lurus Meninggikan Diri, ulasan dalam berbagai jurnal, sejumlah manuskrip review jurnal, dan entry repository Winsuska ResearchGate. Berbagai OJC menyebut dan memanfaatkan buku ini sebagai rujukan umum untuk kajian akhlak tasawuf dalam tulisan akademik mereka.
Koleksi ini mencerminkan bagaimana buku telah digunakan luas di lingkungan akademik Indonesia, dari kajian pendidikan, psikologi spiritual, hingga studi secara tasawuf. Dokumen. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.